baik untuk game yang pertama karena semuanya punya jarak yang tidak begitu jauh untuk tempat yang mereka inginkan. Balik lagi, Sanhok akan sangat mudah untuk dijamah dari masing-masing player. But again, akan sangat membantu jika di awal seperti ini bisa langsung turun ke tempat yang mereka inginkan. Betul, dan juga jangan melupakan zona juga akan mempengaruhi sekali ya. Sangat. Untuk tempo mereka, untuk hasil akhirnya mereka juga seperti apa nantinya. Berbicara Sanhok untuk yang kemarin juga tidak begitu baik sebenarnya untuk beberapa tim Indonesia. Karena ada pertemuan dari Boom Esports, Bowin Donki, mereka rotasinya berbarengan juga sampai akhirnya harus culik-culikan juga untuk di Sanhoknya. Jadi itu yang membuat mungkin hari ini akan lebih baik sesuai dengan harapan kita. Tapi ternyata untuk di awal sudah ada pertemuan dari Kagendra dan juga tim Secret. Itu dia, dan Azami yang mendapatkan eliminasi pertama Keymind. Kalau kalian ingat dulu di BNW dan Keymind juga dari 6 kali bermain, mendapatkan 8 eliminasi, masuk ke top 14 eliminator untuk hari pertama di Grand Final kita. Menarik juga dengan tidak bertabrakannya lagi Bigetron dan Altrigo, karena ternyata sudah ada gencatan senjata. Camp Alpha is for the robot. Ada komentar Junior untuk itu? Tentu. Tapi ya sambil kita lihat juga nanti apa yang terjadi antara tim Secret juga Kagendra sambil sedikit-sedikit bahas. Tapi kalau udah mulai fight, jadi silakan Eldogen dan Windy boleh potong. Oke, silakan boleh dipotong terlebih dahulu ternyata. Tapi ini sepertinya sih akan menunggu sekali ya. Soas, tapi ada granat nih. Kita melihat dari seorang Azami di recook lagi. Datang player dari GK yaitu tim Secret. Tapi dia terjatuh. Hacul tertembak. Not a good situation. Akan ada 1v1 situation sejauh ini. Belum ada backup lagi. Nate dilempar ke bagian batu. Tapi tertembak dari bagian belakang oleh Lele Boy. Dan tim Secret Vietnam. Tim yang digadang-gadang akan berubah di PMSL kali ini. Di group stage bermain sangat baik. Menyisakan Frankie seorang saja, Windy. Yes, the last man standing untuk seorang Frankie, dan ini udah menjadi informasi yang cukup valid ya, semuanya masuk ke dalam anggota player tim Kagendra, dan ending pun juga akan segera dilakukan. Total 3 poin eliminasi pertama pun didapatkan, tapi di sisi lainnya Alter Ego, mereka melakukan penyeberangan yang cukup cepat, bertemu dengan E-Arena dan berhasil bisa mensecure setidaknya untuk 1 poin eliminasi saat ini. Pembukaan yang cukup baik untuk tim-tim Indonesia. Kita melihat adanya eliminasi yang terus bergulir untuk Kagendra, untuk Alter Ego tadi. Dan sepertinya tidak akan bertemu fight lagi. Junior, silakan berkomentar tentang Bigetron dan Alter Ego. Ya, mereka akhirnya bergeser ke jembatan segitiga bermuda ya antara Ruins, Alpha dan juga Bootcamp, yang dimana memang ada compound-compound yang cukup mumpuni. Naik sedikit ke atas ke arah Bootcamp itu ada Sniper Tower. Jadi incaran mereka adalah bukan perbukitan lagi di Alpha, tetapi bagaimana Bootcamp lah yang mereka incar sekarang sebagai center mungkin untuk mengontrol sisi-sisi dari Bukit Painan. Tapi notes-nya adalah ini aman, replay. Replay. Oke, gue pikir masih lanjut yang tadi ya. Dan juga ngomongin lagi antara Alter Ego dan juga Bigetron. Jujur kemarin ya masalah Maxmur ngomongin mereka kekecewaan dengan Bigetron, gue mengerti sih dari sisi AE-nya gitu. Tapi buat gue Bigetron melakukan hal yang fair play. Lo boleh kok melakukan untuk tabrak-tabrakan ke arah sesama negara, walaupun ya ngerti. Aduh, kayaknya gimana gitu rasanya. Cuma yang gue kurang suka adalah cara Bigetron mungkin yang disampaikan oleh Maxmur gitu. Lo secara tidak langsung ya agak injak sedikit harga diri orang, harga diri tim gitu. Dan kalau gue jadi Alter Ego, gue akan pelajari titik-titik dari Bigetron. Siapakah yang nge-split yang paling bisa dijangkau dan gue akan meng-HBD untuk di Sanhok di Grand Final gitu. Itu gue pelajarin di sisi analisnya. Iya, mengingatkan kita juga dulu ketika Ryzen udah berulang kali turun di bagian rumahnya pinggir laut tuh Irangel. Ternyata ada satu match di PMPLCA kalau gua nggak salah, akhirnya di catch up Ryzennya oleh 4 orang dan akhirnya bisa menjadi eliminasi. Ya, tapi pun begitu dari sisi Bigetronnya, gue nggak boleh bias dong ke AE-nya doang. Benar. Dan gue pun juga pasti akan mengantisipasi ada satu orang misalnya kayak Federales jauh dari jangkauan Razy, jauh dari jangkauan Snap ataupun Satar. Gue pasti akan mengirimkan satu orang juga untuk menjaga dia, memantau dari seorang Federales, karena Federales kita tahu kuncinya juga, dan sisi-sisi tersebut juga ya kurang lebih ingin menangkap satu pemain dari Alter Ego. Jadi saling tangkap menangkap. Kalau gue jadi orang yang ada di Camp Alpha nih antara AE dan juga Bigetron. Namun yang paling enak adalah Voindaki sebenarnya bisa memanfaatkan kondisi tersebut menjadi third party dan bisa menghantam ataupun pincangin dari kedua belah pihak itu, sehingga Camp Alpha secara tidak langsung semestinya ada full di tangan dari Voindaki. Itu dia pembahasan antara Bigetron dan Alter Ego, dan bahkan Alter Ego sekarang mendekat ke arah bagian Kagendra. Ini harusnya ada sedikit impact dari seorang Lele Boy, mantan player dari BNDT Esport yang baru saja berulang tahun. Yang pertama, karena Bootcamp sedianya adalah tempat dari BNDT Esport juga. Mungkin ada beberapa 1-2 hal yang diberikan, akhirnya bisa dimainkan oleh Kagendra sejauh ini. Dan tadi pembahasannya sangat menarik dari Junior, karena Voindonki ID, kalau kita ingat di minggu pertama, sempat memang mengganggu
peperangan yang diadakan oleh Bigetron dan juga Altrigo ketika di bagian camp Alpha. Karena naik ke arah bagian bukit atas itu bisa mengamati seluruh camp Alpha dan mungkin bisa menjadi eliminasi yang cukup banyak. Ya mungkin satu hal yang perlu dijangkau dari Void Donkey, harus mereka memainkan waktu. Stage 1 mau beres, mungkin itu adalah regrouping mereka masuk stage 2. Karena ingat lagi, playstyle dari Void Donkey, mereka harus keep up 4, tengah, dan mereka defense untuk sampai late gamenya. Dan ya gue gak ngerti Potato yang bisa menjangkau untuk memantau dari kedua tim ini kah, atau mereka menurunkan satu lagi misal kayak Zeta yang bisa nahan diri lah sekarang. Gue ngerasa Zeta udah bisa lah menahan diri dan ya itu membantu sangat untuk strategi dari seorang Potato. So kayaknya belum bisa untuk mengarah ke sana karena faktor circle-nya juga masih belum tentu ke arah game Alpha. Jadi Void Donkey pun tidak bisa memaksimalkan untuk memantau antara Bigetron dan juga Alter Ego. Dan sekarang adalah titiknya di masih segitiga bermuda sih menurut gue akan ke sana. Istilah gue sih segitiga bermuda nih. Segitiga Paham bermuda. kok kita paham. Iya. Ya. Mungkin dari netizen tuh banyak yang nggak paham. Ternyata netizen pun tailing pun nggak tahu. Oh. Artinya membuntuti guys. Benar. Kayak gitu. Misalnya lo itu dari Milta tapi ada yang drop zone-nya di rumah 12. Berarti yang di Milta akan ngetailing di rumah yang 12. Kalau zonanya ke kiri. Betul, kalau zonanya ke kiri, betul. Ternyata banyak yang nggak ngerti bang, tailing itu apaan sih kayak gitu loh. Di DM gue. Jadi kayak gitulah ya, ibarat tailing dan juga overlap. Namun jangan lupa juga untuk titik-titik sebelah kanan karena RRQ pun punya makro gameplay yang sebenarnya oke juga di Sunhawk, hanya saja mereka ketutup sama Flash. Flash ini ketika ada di NT area timur, RRQ kebingungan. Mereka mau nembusin kayak gimana dan ya balik lagi. Ini menjadi catatan untuk tim analis dari RRQ. Gimana lo harus mempelajari habit-habit tim yang memang drop zone-nya sekitaran lo. Dan gue yang merasa RRQ tidak ada bekal untuk early habit dari lawan itu sendiri. Menarik ya, karena memang akhirnya beberapa kali terculik juga ya, ketika mau masuk ke dalam zonanya. Tapi kalau dibahas lagi ya mungkin selain dari tim-tim yang udah dibahas sebelumnya, sebenarnya untuk concern yang kemarin, untuk zonanya sendiri itu ada perubahan mungkin rotasi, gameplay, atau emang player RRQ-nya lupa aja tuh, terlalu overfocus. Ya, karena menurut gue pentingnya itu seperti apa yang dikatakan Devian. Stage 1 sampai 3 itu adalah hal yang penting untuk satu tim. Sisanya ya situasional. Udah balik ke player lagi ya, ketika bergerak ke zona 4 ke atas. Karena memang terlalu sedikit zona yang bisa dimainkan, jadi memang harus bagaimana keputusan dari player, fight kah, tetap berputar kah, tapi 1 sampai 3 benar-benar masih bisa untuk di mapping. Jadi itu pembahasan cukup menarik buat teman-teman semua, apalagi yang nanti mungkin akan ada Jawara, nanti mungkin ada PMNC juga, karena hal tersebut menjadi sangat concern untuk kalian survive setidaknya 50% dari waktu bermain kalian. Tapi ini yang gue khawatirkan, tadi di belakang layar gue sempat ngobrol dengan beberapa teman-teman dari produser, hari kedua biasanya akan cukup pasif, karena mereka tidak mau kehilangan momentum, mereka tidak mau mempunyai PR yang banyak di hari ketiga untuk mengumpulkan poin yang lebih lagi. Jadi mereka ingin memaksimalkan di hari ini. Lihat bagaimana betapa hati-hatinya permainan dari masing-masing tim. Bahkan kali ini Stranger mengirimkan Earthzy, player yang paling produktif di antara mereka, mendapatkan 8 eliminasi di 6 game yang dimainkan kemarin untuk mencari informasi, gathering intel ke arah bagian depan. Dan ternyata Hem Entertainment terlihat di depan mereka, Wendy. Betul, tapi setuju sih dengan informasi yang mereka miliki dari Day One kemarin. Sekarang udah banyak sekali kayak skenario baru lagi yang tercipta dari hasil evaluasi mereka ya kan, untuk satu hari kemarin, seperti halnya dari Void Donkey, mereka nggak ada pertemuan lagi karena memang kemarin dari Void Donkey-nya sendiri itu mereka lewat jalur yang berbeda. Biasanya mereka lewat bagian selatan seperti yang coba untuk mereka lakukan sekarang, tapi kemarin itu mereka coba untuk lewat bagian ada jembatannya. Makanya ada pertemuan yang tidak disengaja dari beberapa tim. Dan sekarang kita lihat juga tadi udah mulai banyak sekali tegur sapa dengan menggunakan weapon dari masing-masing player. Belum ada knockdown lagi sejauh ini, elimination phase-nya masih benar-benar damai ya untuk di stage yang kedua. Tapi membahas juga untuk pembicaraan tadi dilanjutkan dari Kak Junior, dari Coach Devian sendiri membicarakan sebenarnya untuk season spring itu sendiri sebenarnya untuk para tim pro itu adalah season mungkin yang mudah untuk mereka. Karena mungkin banyak tim-tim baru dan mereka yang lebih mengungguli untuk dari segi mungkin pengalamannya. Sedangkan kalau kita berbicara untuk season fall-nya itu sendiri, tim-tim udah pada upgrade, udah pada belajar dari season-season lalunya. Jadi mungkin kalau untuk diurutin itu sebenarnya spring yang paling bisa tim-tim pro antisipasi. Menarik ya. Tapi kalau gue pribadi yang ngelihat ya, karena ini sekarang springnya PMNC cukup banyak, itu cukup mengejutkan gitu loh untuk bisa melawan tim-tim yang ternyata by data nih gak banyak gitu loh. Jadi akhirnya
kelihatan kayak beberapa tim-tim pro pun sekarang ada di bagian bawah. Bahkan Void sendiri menurut gue masih cukup kesulitan gitu loh untuk bermain di Grand Final kali ini. Pendapat lu Gus? For this? Spring bagi gue ya adalah gambling untuk puzzle player. Ya, ya. For the whole year. Ya, for the whole year. Jadi investasi waktunya Spring gua akan mengalah. Misal kayak gua RRQ, ya gua bakal gambling. Next, gue akan pilih antara Lapar atau Hazel. Kalau ini masih belum work untuk ke depan di lini depannya. Tapi Nirpeko, Genfos oke. Dan ya untuk mungkin beberapa tim lain puzzle kayak Bigetron kayak memilih Rezi or Satar. Atau kayak gimana gameplaynya Satar yang bakal jadi support kah. Karena masalah dari Bigetron cuma satu. Out of positioning Satar. That's it. Ketika Bigetron lagi dapetin papan tengah, ya biasanya rata-rata Satar udah jadi last man standing. Tetapi kalau Satar rapat, Satar agak dempet aja sedikit aja, itu sangat membantu dan bisa ada dapat chicken. Iya. Kayak kemarin akhirnya dapat chicken juga iya. ketika Itu masih Satar berempat. rapet Oh gitu. iya, benar kemarin juga kan ketika gudangnya di push Vampire mereka ngerapat ya kan? Betul. Jadi sebenarnya gue bukan head Satar dari kemarin-kemarin banyak banget. Wah lo nge-head Satar nih juga. Tidak. Memang playstyle-nya aja nggak masuk dari bertahun-tahun. Dan ya buktinya adalah #8, #9 di tahun yang kemarin gitu loh. Iya. Jadi ya kita nggak boleh merem, kita harus melek juga dengan fakta yang terjadi. Jadi please Satar, tapi belakangan gue harus appreciate juga. Satar mulai adjust dengan gameplaynya Rezi gitu. Itu dia, at the end of the day bukannya dia jelek, tapi memang gameplaynya Nggak masuk yang aja, nggak nggak jadi. cocoknya playstyle-nya. Itu dia teman-teman semua ya, dan kita kembali ke fight antara Alter Ego dan juga Kagendra. Dimana Casper juga tumbang, berarti Kagendra hanya menyisakan satu orang saja, Lele Boy. Nun jauh di sana, di dalam bootcamp, tidak bisa melakukan backup karena bagi teman-teman. Tapi Rosemary dari jarak yang cukup jauh, headshot, red dot. Red dot, Ya. Oh my god. Ini udah tipikal Rosemary banget ya kalau Nah. kita ngomongin backupnya mereka, tapi somehow lagi-lagi Voin, Donkey ID, mereka kehilangan 2 player ini. Kira-kira apa lagi yang harus dibenahi oleh Voin, Donkey ID selain mungkin pergantian player yang coba dimasukkan seorang Extor? Oke, selain Voin Donkey, tarik dulu Rosemary. Rosemary kalau rapet pun juga sama, alter ego-nya pun juga kuat. Jadi ya ini sudah pembahasan dari dulu banget. Gue bilang how to regrouping. Lo gimana mau masuk regroup biar tim lo itu sustain berempat. Namun Flash dan juga Osja sudah fight Windy. Oke. Betul, dan kita lihat tampaknya dari POV-nya dari seorang Zeus memiliki area high ground, bisa mengoleksi informasi tentang lokasi dari keempat player tim OJTH yang masih tersedia, tapi 2 yang terakhir yang coba untuk di-take down lagi dengan follow up berupa granat dari seorang Tops, mendapatkan kembali knockdown yang mereka inginkan. Tinggal the last man standing kali ini yang coba diburu, dikejar sekaligus oleh 4 player dari tim Flash. Tiada ampun nampaknya yang ingin diberikan dari anggota player Flash. Itu dia, Zadbull menjadi the last man standing. Orang juga tadi yang mengeliminasi satu player RRQ, tapi kali ini benar saja 3 player aktif dari tim Flash mencari Zeus dengan S12K. Di bagian belakang juga ada beberapa backup dari Zeus. Hampir terkena damage yang cukup besar dari Zadbull. 2 player dari Flash tumbang. Ini tidak baik-baik saja untuk tim Flash, karena kali ini mereka juga perlu untuk melakukan sebuah kalkulasi. Bisakah masuk ke bagian dalam, dan Zadbull mendapatkan yang ketiga dari tim Flash, membuat Flash menyisakan 1 orang saja. Top Z sepertinya sedang melakukan revive karena bagian Yang T, satunya pun seorang Bozy sedang melakukan sebuah crawling saja, tidak bisa melakukan fight secara langsung. Ada healing yang dilakukan, Molly dilemparkan juga. Flash kehilangan momentum untuk menyelesaikan fight ini dengan cepat. Betul, kayaknya momentum ini masih ingin dipakai oleh seorang Zadbull untuk setidaknya membalas kembali kematian dari rekan-rekan timnya. Ada upaya berupa granat yang ternyata connect kembali. What? Zadbull perlawanannya seorang diri. Buying time waktu itu lama banget sih untuk tim Flash, tinggal 2 yang terakhir. Dengan kondisi yang seperti ini malah membuat dari Zadbull harus tumbang dengan zona. Dan di sisi lain juga Cellcom DJ Alliance sedang fight mereka dengan tim Strangers, dan seketika langsung dipulangkan juga untuk Strangers dieliminasi di hashtag yang ke-13. Lagi-lagi Algojo itu bernama Leon DZ menghabisi 3 player dari Stranger, menjadikan eliminasi yang cukup besar untuk Cellcom DJ Lions di awal game kali ini. Sebuah efek domino yang terjadi setelah
beberapa zona tidak terjadi fight yang besar, tidak terjadinya eliminasi. Akhirnya di zona keempat, ketika condong semuanya ke Pulau Charlie, bergerak semuanya, fight tidak terelakkan. Tapi Junior, Iya. ada komentar sedikit tentang Vampire. Nah, Eldoge mungkin yang orang yang sering ya ada berdampingan sama gue di meja analis, jadi mengerti banget dengan circle seperti ini. Tapi ada kekhawatiran Eldoge. Ruins ini pun juga susah untuk di defense sebenarnya. Dan split yang mereka mainkan adalah split mematikan yang mudah banget diincar. Bigetron pun bisa mengarah ke sana. Kelihatan kok itu vision dari Federales. Dan begitu pun dari Sam9 tipis-tipis juga bisa ngambil. Dan begitu pun dari Xavier. Tapi Xavier gue belum tahu keaktifannya seperti apa. Dan RRQ silakan gitu. Betul, RRQ di seorang Hazel ya, yang kita lihat sini sudah mendapatkan 1 poin eliminasi. Yang pertama untuk tim RRQ. Dan tinggal sendirian saja untuk perjuangan terakhir dari tim RRQ yang berada di punggung dari seorang Hazel. Udah nggak ada backup sama sekali. Tapi di bagian sisi lainnya pun juga ada fight dari Derby Indonesia untuk Boom dan juga Alter Ego. Tapi kita masih fokus untuk melihat bagaimana perjuangan dari seorang Hazel men-take down kedua player terakhir dari tim Tem Entertainment yang masih, tapi tentu gangguan. Bukan hanya dari tim RRQ, tapi bagian belakang walaupun ada gangguan, granat tersebut mampu menjangkau posisi seorang Hazel sampai akhirnya RRQ pun dipulangkan, di wipe out semuanya ke lobby. Sulit memang dari bagian kanan ke arah bagian kiri setelah tertahan oleh tim Flash. RRQ sepertinya porak-poranda masuk ke arah bagian pertahanan dari lawan lainnya pun akhirnya membuat mereka satu persatu tumbang dan Tem Entertainment menjadi finisher untuk RRQ. Sementara Alter Ego satu persatu tumbang, ada balasan dari seorang Okta, tapi Okta tidak memiliki waktu yang lama. Boom Esport hari ini di game yang pertama tampil cukup meyakinkan. Namun pertanyaan berikutnya, raja terakhir ada di depan mereka. Dingo Xavier menjaga entry satu-satunya Pulau Bravo yang aman, yaitu di tempat Boom Esport untuk masuk dalam zona. Bahkan kali ini zona condong karena bagian Ruins, kesempatan besar untuk setidaknya 2 tim Indonesia, Bigetron dan Void Donkey ID. Ya, dan ini kayaknya Boom bakalan coba tailing dulu gak sih, kayak nge-spot dulu dari Xaviernya. Ketika The Xavier sudah mulai bergerak, barulah nanti mungkin Boom akan memikirkan strategi selanjutnya ataupun next stepnya seperti apa untuk mereka bisa survive ke stage yang ke-6. Dan untuk di awal-awal ternyata sudah mulai ada upaya permainan utility dari tim Boom Esport, dan Levi's hampir ter-take down, dan Ponbit yang nampaknya akan mencoba membuka kembali badannya, melontarkan sebuah nades tapi masih belum on point, masih belum connect untuk menjatuhkan satu player tim The Xavier untuk mendapatkan opening knock yang diinginkan dari tim Boom. Kacamata kuda yang tidak berhasil kali ini dari Boom karena Sam9 melihat dari bagian kiri, granat dari Lamborghini juga di follow up oleh Levi's. Sepertinya betul saja Frenzy juga tumbang. 2 ujung tombak yang digunakan untuk masuk secara membabi buta dari Boom Esport gagal untuk menembus pertahanan Dingo Xavier, menyisakan Zero. Dan Yami mungkin sekarang sudah saatnya untuk membagikan first aid karena bagian player ada di bagian belakang. Karena udah hampir sulit untuk bisa melakukan kemenangan dalam fight kali ini. Betul saja Zero tumbang. Yami is the last man standing. Kembali tertumbangkan dari bagian kiri. Gua entah mempertanyakan apakah keputusan dari Boom Esport untuk tetap membuka dari bagian kiri yang memang terbuka dari Sam9. First aid sudah ada 6 untuk seorang Yami. Dan kali ini pun mau melakukan tailing tidak terlalu mudah karena Dingo Xavier masih punya 3 player. Untungnya tadi Levi's ditumbangkan oleh Vampire. Yang kedua juga Lamborghini ditumbang. Dan akan ada still elimination. Bisa Yami dapatkan, ternyata tidak. Oh, dapat. Lamborghini dapatkan oleh Yami, tapi satunya tetap didapatkan oleh Vampire. Tetap ya di sharing ya satu-satu untuk poin eliminasinya dari Vampire dan juga dari tim Boom Esport. Dan ini sih kalau ngomongin Vampire, mentalitinya mereka yang juga sempat dibahas ya di Sinergi ya. Ini kayaknya lagi naik banget ya untuk Vampire karena 80% itu kalau kata Junior mentality, 20%-nya baru strategi. Betul sekali, udah masalah mentality banget, ngelihat swaps gitu loh, satu orang sendiri. Pemain-pemain ini lain tergerus, tapi masih mau ngelawan 4 player. Berbeda dengan satu orang yang biasanya rata-rata tim Indonesia yang ngeliat satu cabut, mereka mengamankan diri atau mereka panik ngasih punggung gitu loh. Ini perbedaan menurut gue salah satu yang Vampire dengan tim-tim Indonesia yang lain, gue belum melihat lagi pemain Indonesia tuh ingin melawan banget loh, kecuali ya Satar ada beberapa momen lah, gue harus fair juga menilai dia ketika last man standing, but Vampire sulit banget untuk dikendalikan.
Gue suka sih dari beberapa talent, Jelly biasa menyebutkan urge to survive, dari Junior menyebutkan mentality, dari gue juga kadang juga mentality juga, kemudian beberapa analis lain kayak Wolfie, Sanskui juga bahkan sempat menyebutkan bahwasanya di Indonesia lack of-nya tuh itu tadi, creativity untuk berperangnya. Nah itu yang harus dikembangkan ketika ingin menjadi juara dan Vampire, bukan tanpa celah ya, dikatakan world class team juga, karena seperti itu yang tadi sudah dibahas oleh Junior juga. Tapi kali ini masuk ke zona-zona akhir, zona ke-6, sayang sekali ada seorang Zeta. Mungkin tadi sedang melakukan pick off karena bagian Arena, tapi granatnya begitu matang. Memang akhirnya menumbangkan Zeta. Ada Bigetron di bagian bawah yang coba untuk menelisik masuk juga, tapi Sakura, sang backup utama Arena, berubah di bagian depan menggunakan MG3 dan Void Donkey ID masuk ke bagian late game. Namun lagi-lagi tidak mendulang eliminasi, membuat mereka tidak mendapatkan poin yang tinggi di game kali ini. Ya, sekarang late game tidak menjadi jaminan ya untuk mereka bisa survive untuk berada di puncak klasemen, dan bahkan sekarang juga Selcom DJ Alliance dipulangkan, tinggal 4 tim teratas untuk Vampire, Bigetron, SM9 dan juga Arena. Lihat sebuah kokan granat datang dari seorang Traxi. Tony K sepertinya belum menyadari dari mana datangnya granat, yang ternyata granat Mikala yang begitu on point mendapatkan kembali sebuah knockdown untuk tim Vampire. SM9 sudah mulai semakin bangkit lagi semangatnya mereka untuk perjuangan mereka juga, apalagi ditonton oleh warga Malaysia langsung untuk di negara mereka. Dan untuk percobaan selanjutnya masih Battle of Utility dari SM9 dan juga Vampire. Belum ada knockdown lanjutannya lagi, ini kayaknya mereka akan memaksimalkan utility yang masih tersisa di tas mereka. Banyak pembuktian yang sedang diupayakan oleh SM9. Kembalinya Yuhai, The Deadly Duo dengan Mika, IGL yang baru di depan Malaysia juga warga di sana. Permainan yang luar biasa, tapi kita berpindah. Tiger X, mantan player Buriram United terbakar. Tidak bisa untuk di-revive lagi karena NC2 juga tumbang. Terkena crossfire dari Bigetron dan Vampire. Tapi dari Bigetron ingin maju. Kali ini juga tidak mudah. Vampire melihat ke bagian mereka. Tapi Tony K, the Aim Master, tertembak dari SM9 juga. Smoke dikeluarkan. Bigetron mencoba untuk masuk. Federales melakukan pick off karena bagian depan, masih ada mobil yang bisa digunakan, tapi Blue Zone benar-benar tidak mendukung, bahkan ada granat yang menuju ke arah bagian Bigetron. 3 player ditumbangkan oleh nama yang disebutkan oleh Junior tadi, Swaps dari Vampire Esports. Wow, granat yang tentulah tidak kita inginkan terjadi untuk tim Bigetron, tapi granat itulah yang membuka peluang semakin besar lagi untuk kejayaan dari Vampire. Kanan, kiri mereka handle situasinya, SM9 juga masih melawan, tapi dengan posisinya Onzen kali ini kembali mendapatkan sebuah pulang yang lebih besar lagi untuk mendapatkan chicken bagi tim Vampire. 2 playernya down, bahkan rata. SM9 langsung dipulangkan oleh Vampire, tinggal the last man standing. Bigetron, Rezi berhadapan dengan player Vampire, tapi apalah daya Vampire mendapatkan winner chicken dinner mereka di hari ini untuk di map pembukaan.